Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitria dan saya berasal dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, tepatnya dari Fakultas Pendidikan Bahasa, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan saat ini saya sedang berada di semester 4. Baik, masuk pertanyaan pertama. Kalau ditanya inovasi Google mana sih yang paling bermanfaat untuk saya secara personal, jawabannya tuh bukan yang paling canggih secara teknis, tapi yang paling relevan dengan disiplin ilmu saya. Dan jawabannya adalah notebook LM. Sebagai mahasiswa bahasa dan sastra, pekerjaan saya setiap hari itu riset literatur, sintesis banyak sumber, menulis akademik gitu ya. Nah, notebook LM ini membantu saya nih melakukan riset yang memang berbasis pada sumber asli atau pada dokumen yang memang kita unggah sendiri. Dan ini tuh penting sekali loh untuk menjaga kejujuran akademik. Nah, kalau saya terpilih menjadi Google Student Ambassador, saya ingin membawa manfaat ini keluar zona nyaman anak STEM. Selama ini kan AI sering dianggap gitu hanya milik anak teknik katanya, padahal mahasiswa rumpun humaniora seperti bahasa, sastra dan juga pendidikan justru punya kebutuhan yang sama kuatnya nih di sana. Dan saya ingin rutin berbagi cerita dan pengalaman saya memakai AI untuk riset supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut nih atau bisa tertarik nih untuk mencobanya. Nah, ini membawa saya ke pertanyaan kedua soal skenario acara. Untuk acara santainya, saya ingin membuat sesi bernama Ngariung Digital. Istilah dari bahasa Sunda untuk berkumpul santai tapi tetap dikemas dengan sentuhan teknologi. Aktivitasnya adalah AI Storytelling Challenge. Teman-teman saya ajak nih membawa satu cerita rakyat atau legenda lokal, lalu kami eksplorasi bersama bagaimana sih si Gemini atau si notebook LM ini tuh bisa membantu meriset konteks budayanya atau menyusun ulang narasinya. Nah, di sini peserta tidak perlu latar belakang teknis. Cukup datang dengan cerita lalu pulang membawa hasil nyata seperti apa? Seperti drop konten atau naskah pendek yang siap dipublikasikan di platform seperti Kompasiana atau media kampus yang terkait. Jadi kebermanfaatan Google AI dan juga pelestarian budaya lokal di sini kan berjalan beriringan nih. Selanjutnya, saya ingin bercerita tentang hal yang lebih personal pada pertanyaan ketiga. Salah satu masalah personal yang cukup menantang untuk saya adalah saat saya mencoba melakukan mastering audio untuk proyek podcast pribadi saya sendiri. Awalnya, saya berpikir semakin banyak efek yang saya tumpuk, seperti kompresor, reverb gitu ya. Hasilnya tuh akan semakin profesional awalnya. Tapi hasilnya tuh justru sebaliknya. Suara jadi pecah dan ya tidak natural lah. Dari titik itu, saya menerapkan cara berpikir yang lebih dekat dengan logika ilmiah, yaitu mengurangi variabel satu per satu. Saya kembali ke pengaturan yang paling minimal, lalu menguji satu perubahan dalam satu waktu sebelum lanjut ke variabel berikutnya. Dan hasilnya, pendekatan yang konservatif dan minimal ini tuh justru menghasilkan suara yang paling jernih. Dan pelajaran ini ternyata berlaku juga di luar dunia audio gitu. Kadang solusi out of the box itu bukan menebak kerumitannya, tapi justru berani menyederhanakan dan juga menguji secara bertahap. Terakhir, saya ingin menutup dengan menjawab pertanyaan keempat. Kalau saya terpilih, dampak yang ingin saya ciptakan di lingkungan kampus adalah menjadikan AI sebagai jembatan, bukan penghalang. Khususnya bagi mahasiswa rumpun bahasa dan pendidikan yang sering merasa teknologi ini tuh bukan ranah mereka nih. Dan di luar kampus, saya ingin memperluas dampaknya ke komunitas literasi dan juga penggiat budaya lokal. Saya ingin membantu mereka memanfaatkan Google AI untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan warisan budaya di Indonesia secara lebih luas sekaligus tetap menjaga keaslian dan juga konteksnya. Bagi saya itulah bentuk dampak keberlanjutan yang sesungguhnya, teknologi yang tidak menggantikan budaya dan bahasa tapi justru menjadi alat nih untuk melestarikannya. Saya Nisa Fitria, terima kasih.